Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil presentasi mengenai manajemen risiko pada perusahaan tahu Primasari yang berlokasi di Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Perkenalkan, saya Febri Dwi Sukandari dengan NIM D41231518 bersama rekan saya. Saya Ratri Maharani dengan NIM D412314147 yang akan menjelaskan mengenai latar belakang profil usaha, hasil kegiatan usaha, komponen perencanaan GMP dan SSOP hingga kesimpulan dari penelitian kami. Kemudian profil usaha akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk profil usaha sendiri, perusahaan Tahu Primasari adalah usaha pangan yang berdiri sejak tahun 2004 di Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Perusahaan ini didirikan oleh Pak Budi Hartono dengan modal awal sebesar 125 juta. Tujuan awalnya adalah mengembangkan usaha keluarga sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Usaha ini memilih tahu sebagai produk utama karena kedelai mudah didapat, harganya terjangkau, gizinya baik, dan pasarnya stabil. Dari awal berdiri, perusahaan berkomitmen menjaga kualitas, cita rasa, dan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Pak Budi juga memanfaatkan modal untuk mengembangkan peralatan produksi, merekrut tenaga kerja dari sekitar, dan memperluas distribusi ke pasar tradisional. Yang mana hasilnya usaha ini perlahan berkembang dan dikenal luas sebagai produsen tahu yang konsisten menjaga kualitas produknya. Selanjutnya ada hasil kegiatan usaha. Kegiatan usaha tahu Primasari tidak hanya berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal melalui produksi tahu yang konsisten, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga dan perusahaan. Selain itu, usaha ini memberikan manfaat sosial dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen konsisten serta ketekunan yang terus dijaga sejak awal berdiri, sehingga diharapkan dapat berkembang lebih luas di masa depan. Baik, selanjutnya ada komponen perencanaan, manajemen risiko di Tahu Primasari. Komponen perencanaan sendiri mencakup 8 komponen. Yang pertama ada pembentukan budaya kerja, penetapan tujuan, identifikasi risiko, penilaian risiko, kemudian tanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, kemudian yang terakhir ada monitoring. Untuk yang pertama ada lingkungan internal atau budaya kerja, di mana lingkungan internal dibangun dengan disiplin waktu, suasana kekeluargaan, dan kewajiban menggunakan sepatu boot serta pelindung tubuh. Kemudian untuk pengambilan keputusan ada di tangan Pak Budi, yang dibantu oleh seorang supervisor bernama John. Kemudian tujuan yang ditetapkan adalah menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan produksi 20% dalam 1 tahun melalui penambahan bahan baku dan memperluas pasar hingga luar daerah. Kemudian risiko yang diidentifikasi meliputi kedelai yang berkualitas buruk, kayu bakar basah, gangguan air, kerusakan mesin, dan kelambatan pasokan kedelai. Kemudian penilaian risiko menunjukkan kayu bakar basah dan kerusakan mesin memiliki dampak paling besar karena dapat menghentikan produksi dan menunda pengiriman. Sebagai respon, perusahaan menyiapkan pemasok cadangan, mesin pengganti, dan perbaikan cepat jika terjadi kerusakan. Kemudian aktivitas pengendalian dilakukan dengan pengecekan kualitas tahu sebelum dipasarkan dan perendaman air dingin agar tetap segar. Kemudian masalah produksi dilakukan langsung ke pemilik, pemesanan lewat WhatsApp atau telepon, dan semua data produksi dicatat harian, monitoring dilakukan oleh supervisor setiap hari, dan evaluasi bulanan dengan melibatkan pemilik dan penjaga kedelai. Berikutnya ada Good Manufacturing Practice atau GMP, di mana GMP adalah pedoman agar produk pangan aman, bersih, dan bermutu. Pemeriksaan GMP menunjukkan tahu Primasari berada di level 4 dengan 0 minor, 1 mayor, 6 serius, dan 6 kritis. Temuan mayor adalah tidak adanya penanggung jawab higien karyawan. Temuan serius mencakup lokasi produksi kotor, sanitasi yang tidak rutin, kemasan non-food grade, alat ukur tidak teliti, dan tidak ada pengawasan internal rutin. Kemudian temuan kritis adalah peralatan berkarat, tidak ada tempat sampah tertutup, ada hewan di area produksi, label pangan tidak mencantumkan informasi wajib, tidak ada penanggung jawab bersertifikat PKP, dan tidak ada program pelatihan keamanan pangan. Rencana perbaikan yang disusun meliputi pembersihan area produksi berkala, perbaikan
atau penggantian peralatan, penyediaan tempat sampah tertutup, mencegah hewan masuk area produksi, penggunaan kemasan food grade, memperbaiki label pangan, menyediakan alat ukur akurat, menunjukkan penanggung jawab izin bersertifikat PKP, dan menyusun program pelatihan keamanan pangan serta audit internal rutin. Kemudian selanjutnya ada penjelasan lampiran GMP. Nah, seperti yang saya sebutkan, pada pemeriksaan GMP, terdapat 1 temuan mayor, 5 temuan serius, dan 6 temuan kritis. Di sini untuk yang pertama ada formulir pemeriksaan sarana pangan industri rumah tangga, di mana di sini terdapat nama dan alamat fasilitas yang diperiksa. Adapun alamatnya yaitu Bondowoso, kemudian di Provinsi Jawa Timur. Pemilik fasilitasnya yaitu Budi Hartono dengan penanggung jawab John, kemudian jenis pangannya ada tahu. Kami meneliti pada tanggal 4 bulan 9 2025, kemudian nama pengawas kota ini tergantung pada pengawas kota di Kabupaten Bondowoso itu sendiri. Kemudian di sini ada cara penetapan ketidaksesuaian sarana produksi pangan IRT seperti yang tertera. Kemudian di sini kita checklist yang sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Kemudian ini dilanjutkan sampai di akhir di mana sudah ditemukan levelnya yaitu level 4 dengan 0 minor, 1 mayor, dan 6 kritis. Kemudian selanjutnya ada jadwal frekuensi sistem audit internal di mana karena Primasari sendiri berada di level 4 maka eh, maka harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari. Kemudian di sini ada formulir rincian laporan ketidaksesuaian. Karena sebagai dari temuan tersebut, perusahaan menyusun rencana koreksi, nah area produksi dibersihkan dan dibuatkan SOP, kemudian pembersihan peralatan yang berkarat diganti atau diperbaiki dan disediakan tutup lengkap. Perusahaan juga menunjukkan tanggung jawab izin serta serta memberikan perhatian dasar, menyusun program sanitasi berkala dan checklist, dan mencegah hewan masuk dengan memasang kontrol hama. Kemudian, selain itu perusahaan lebih menggunakan kemasan dan melakukan sanitasi timbangan, mendapatkan KP, kemudian membuat jadwal audit. Dengan adanya tindak koreksi ini, diharapkan perusahaan bisa naik ke level GMP dari baik sehingga bisa mendapatkan izin edar dengan lebih mudah untuk meningkatkan keamanan konsumen. Berikut ada dari pemilik dan pengawas pangan kabupaten kota tersebut. Selanjutnya ada SSOP yang akan dijelaskan oleh ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai SSOP atau Sanitation Standard Operation Procedure. SSOP disusun untuk menjamin kebersihan dan keamanan produk melalui 8 komponen utama. Aspek penting meliputi pengelolaan air, sanitasi peralatan, pencegahan kontaminasi silang, kesehatan karyawan, hingga pengendalian hama. Setiap prosedur dipantau oleh supervisor dengan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. Penerapan SSOP secara disiplin membantu menjaga mutu produk tahu dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian 8 kunci pokok sanitasi. Yang pertama itu keamanan air. Prosedurnya menggunakan air bersih untuk semua proses produksi, menyediakan cadangan air dalam tangki penampung. Kemudian monitoringnya mengecek kualitas air secara organoleptik setiap hari oleh supervisor, memastikan debit air cukup sebelum produksi. Koreksi, jika kualitas air menurun, gunakan air cadangan atau lakukan penyaringan ulang. Yang kedua yaitu sanitasi. Prosedurnya membersihkan alat yaitu bak, kain saring, mesin setelah digunakan. Kemudian sanitasi dengan air panas setiap akhir produksi. Monitoringnya, supervisor memeriksa kebersihan alat setiap selesai digunakan. Koreksinya, mengganti atau memperbaiki peralatan yang rusak atau berkarat. Yang ketiga, kontaminasi silang. Pisahkan area bahan baku dan produk jadi. Gunakan pakaian kerja, sarung tangan, dan sepatu boots.
Kemudian monitoringnya pengawasan harian oleh supervisor selama proses produksi. Koreksinya, jika ada bahan atau alat tercampur, segera pisahkan dan lakukan pembersihan ulang. Yang keempat ada sanitasi karyawan. Nah, wajib cuci tangan sebelum atau sesudah bekerja. Toilet dijaga bersih dan tidak langsung terhubung ke ruangan produksi. Kemudian monitoringnya, pemeriksaan harian fasilitas cuci tangan dan toilet oleh petugas. Koreksinya, jika tidak tersedia sabun atau air, segera ditambahkan. Jika toilet kotor, langsung dibersihkan. Yang kelima, ada pencegahan pencampuran bahan beracun. Prosedurnya yaitu simpan bahan kimia di ruang khusus, beri label jelas, larangan membawa bahan kimia ke area produksi. Kemudian monitoringnya, pemeriksaan mingguan ruang penyimpan bahan kimia. Koreksinya, jika ada bahan kimia tanpa label, segera diberi label atau dipisahkan. Selanjutnya, yang keenam, ada pelabelan dan penyimpanan. Prosedurnya, produk jadi disimpan di wadah berisi air bersih atau dingin. Bahan baku dipisahkan dari produk akhir. Kemudian monitoringnya, pemeriksaan ruang penyimpanan setiap hari oleh petugas. Koreksinya, jika ditemukan wadah kotor, segera dibersihkan atau diganti. Yang ketujuh, ada kesehatan karyawan. Nah, prosedurnya, karyawan sakit tidak boleh bekerja. Pemeriksaan kesehatan minimal setahun sekali. Monitoringnya, pengawasan harian kondisi karyawan sebelum bekerja. Nah, koreksinya, jika ada karyawan sakit, langsung diganti atau dipindah dari area produksi. Yang terakhir, nomor 8, pengendalian binatang pengganggu atau pest control. Prosedurnya yaitu pasang perangkap tikus, sediakan tempat sampah tertutup, dan lakukan penyemprotan anti serangga berkala. Monitoringnya, pemeriksaan mingguan area produksi oleh supervisor. Selanjutnya koreksinya, jika ada hama, lakukan pembersihan segera dan semprot ulang. Baik, kesimpulannya, perusahaan tahu Primasari menghadapi risiko utama berupa kualitas bahan baku, kerusakan mesin, dan sanitasi produksi. Upaya pencegahan sudah dilakukan, namun masih bersifat sederhana. Hasil GMP menunjukkan banyak kelemahan sehingga perlu perbaikan. SSOP disusun sebagai langkah korektif untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan mutu produk agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Selanjutnya ada Berikutnya, saran yang akan dijelaskan oleh teman saya. baik, selanjutnya ada saran dari kami, Tahu Primasari perlu memperkuat sistem manajemen risiko dengan perawatan mesin terjadwal, kemudian diversifikasi pemasok dan dokumentasi yang rapi. Kemudian GMP harus menjadi prioritas perbaikan dengan menyediakan penanggung jawab higien bersertifikat dan pelatihan karyawan rutin. SSOP perlu dijalankan dengan disiplin, dimonitor harian, dan dievaluasi bulanan agar standar sanitasi konsisten, kualitas terjaga, dan kepercayaan konsumen juga meningkat. Baik, saya kembalikan pada rekan saya. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen risiko pada perusahaan tahu Primasari. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi masukan untuk peningkatan kualitas serta keamanan produk. Terima kasih. Salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.